Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib, Sinfasyang, Rabu 23 Maret 2022, Memupuk Kebajikan dan Menegakkan Sila, Mencari Dharma, episode 1022. Kita sejak semula telah memiliki batin, Buddha yang murni dari kodrat Buddha, layaknya rumah batin kita, benih dari karma batin tersimpan dalam gudang kesadaran kita. Ketika kondisi telah matang, balasan akan terbentuk. Hendaknya tekun, menebarkan dan menanam benih baik, memupuk kebajikan dan menegakkan sila. Semenjak dahulu hingga sekarang, pada dasarnya kita memiliki hakikat diri dengan penembusan besar. Senantiasa menyampaikan demikian kepada semua orang. Kita semua memiliki sifat Buddha yang murni adalah berada di dalam rumah batin kita. Maka kita ingin setiap orang dharma yang didengar dari luar dimohon kita harus masukkan dalam batin kita. Proses pelatihan Buddha Sakyamuni akumulasi dari satu kehidupan ke kehidupan, selalu dengan tekad yang sama, kesungguhan hati, ketulusan dan ketekunan, tidak takut susah, dengan mendedikasikan seluruh jiwanya hanya demi memohon Dharma. Mengapa harus memohon Dharma? Adalah karena ingin memberi manfaat bagi para makhluk. Tidak tahu metode, maka tidak bisa memberi manfaat bagi para makhluk. Oleh karena itu, mesti memohon Dharma, bahkan harus mengupas kulit sebagai kertas dengan kumpulan darah sebagai tinta, menarik tulang sebagai pulpen. Demikian kata Dharma harus demikian dituliskan, dengan kulit sebagai kertas, dengan tulang sebagai pena, dengan darah sebagai tinta. Ingin agar prinsip kebenaran sejati, segala dharma yang kita mohon demikian disalin. Coba kita pikirkan, demikian terukir di batin dan tulang. Benar-benar dharma harus diserap ke dalam batin. Sebenarnya demikian sulit untuk mencari dharma. Dharma pada dasarnya kita memiliki sifat yang murni dari kodrat Buddha. Adalah dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang memiliki hati Buddha di dalamnya. Di dalam rumah batin kita, kita masih terus mencarinya di luar diri kita. Namun, yang kita dapatkan adalah setiap 3 dharma yang kita peroleh, 4 mengalami kebocoran. Kamu memperoleh 3 dharma, tetapi 4 dharma mengalami kebocoran. Kita terus menambah noda batin kita. Niat kebajikan terus bocor. Coba pikirkan, bukankah ini sangat disayangkan? Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati. Dharma yang kita dengar dari luar diri kita, kita seharusnya mengukirnya di dalam batin dan tulang, berada dalam batin kita. Pagoda puncak burung nasar selamanya berada di dalam batin kita. Persamuan teratai selamanya, tempat mencapai kebudahan ini juga berada di dalam batin kita. Sehingga kita harus baik-baik bersungguh hati. Benih dari karma batin tersimpan dalam gudang kesadaran kita. Ketika kondisi telah matang, balasan akan terbentuk. Benih dari karma batin semuanya tersimpan dalam gudang kesadaran kita. Semuanya tergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung yang telah kita ciptakan. Ketika balasan karma sudah matang, sama juga dalam gudang kesadaran kita adalah kesadaran yang ternodai. Kita terus berada dalam kesadaran ke-8. Jika setiap niat pikiran kita bisa disaring menjadi jernih dan murni, kemurnian ini adalah sifat tatata yang murni. Itu adalah berada dalam kesadaran ke-9. Ini tidak pernah bertambah ataupun berkurang. Sayangnya, kita semua tidak memanfaatkannya. Apa yang kita manfaatkan semuanya adalah akar indera, objek indera, dan kesadaran yang ada di hadapan kita. Dengan kesadaran ke-6 ini, kita mengambil tindakan. Dengan kesadaran ke-7 kita merenungkan, tersimpan dalam kesadaran ke-8. Jadi semua membuat hati kita bergejolak dan noda batin. Noda batin ada dalam 18 alam objek, 6 akar indera, 6 objek indera, 6 kesadaran. Demikianlah tiada henti menciptakan benih karma. Setelah benih ditabur, akan ditempatkan di gudang kesadaran. Apabila benih dan kondisi sudah matang, dimulailah sebab akibat. Di luar kendali diri sendiri, melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh yang lain. Karma yang diciptakan di kehidupan ini pada akhirnya akan disimpan di gudang kesadaran. Di sini selesailah gudang kesadaran kita, kita pun meninggal dunia dengan membawa karma ke kehidupan masa akan datang. Balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan kita di mana? Dilihat dari benih karma yang telah dibuat di masa kehidupan lalu, bagaimana menyimpannya? Disimpan di mana? Kita pun pergi mengikuti benih karma yang sudah diciptakan di luar kendali diri sendiri. Sekarang kita sudah mengetahui
setiap hal, tetapi kita bisa atau tidak setiap hal dilakukan dengan sungguh hati, menyaring kegelapan dan noda batin. Kita mengembalikannya ke sifat hakiki tata kita. Hati Buddha kita datang ke kediaman Buddha. Ini yang dapat kita lakukan sekarang. Sekarang kita telah melakukannya. Sekarang kita akan mendapatkan lingkungan demikian sehingga setiap orang dari kita memiliki pemahaman yang sama sehingga menjadikan tempat ini sebagai tempat pelatihan diri yang baik. Kita seharusnya bersungguh hati seperti insan ceci dari Filipina. Mereka kembali dalam kelompok besar untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bibit ceci di Filipina kebanyakan orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di sana kaya dan berkuasa, maka dikatakan sulit bagi orang kaya untuk menekuni jalan kebenaran karena di Filipina sudah banyak kali bencana banjir besar. Jadi insan ceci menerapkan program Cash for Work. Di sana tidak henti mengajak masyarakat setempat untuk ikut terlibat dengan harapan agar mereka bisa menabur benih di sana, membina relawan Filipina setempat agar mereka bisa berakar di sana. Penduduk setempat bisa mengenal ceci agar penduduk setempat bisa sepaham dengan orang Tionghoa untuk mengambil tanggung jawab ini selama topan haian. Beruntung ada penduduk setempat yang memahami dengan jelas bahasa mereka. Di Tacloban, daerah bencana besar ini kami membutuhkan banyak orang untuk ikut bergabung. Perlu memahami dengan jelas bahasa mereka, perlu bantu mereka untuk melakukan pekerjaan yang berat, harus menggerakkan mereka dengan program Cash for Work. Maka sekelompok relawan lokal dari Marikina, mereka dengan relawan Ceci, Tionghoa bersama-sama ikut bergabung. Tentu saja, karena ini adalah bencana berskala besar, relawan Ceci dari berbagai negara semua berkumpul di sana untuk bergabung. Namun, PIC-nya adalah relawan lokal. Jika mereka hanya mengandalkan relawan Tionghoa, benar-benar sangat sulit menyelesaikan proyek ini dengan sempurna. Bersyukur, sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah akumulasi memupuk benih ini, terus-menerus membantu mereka untuk memahami dan menerapkan semangat Ceci. Saya sangat berterima kasih kepada sekelompok bodhisattva ini. Membina mereka dengan sepenuh hati, karena setiap kali yang bisa pulang setiap tahun untuk mengikuti pelatihan dengan tekun hanyalah orang Tionghoa. Karena setiap perjalanan, beban biaya transportasi, pesawat dan lain-lain cukup tinggi. Kehidupan orang lokal setempat cukup sulit, sehingga tidak semua dari mereka bisa ikut pulang. Pada pelatihan kali ini, ada 2 sefu ikut mendampingi. Tentu termasuk juga staf kita. Semua orang berkumpul. Yang disampaikan para sefu adalah benar. Sefu menyampaikan ini kepada kami. Sefu demikian membimbing kami. Kita semua sangat sukacita. Kami sekitar 500 sampai 600 relawan lokal. Mereka semua memiliki keyakinan agama lain. Namun pada kali ini karena ada para sefu yang mendampingi, mereka dapat menjelaskan kepada para relawan kenapa kita harus melakukan puja bakti kepada sutra teratai. Kenapa kita harus lantunkan Lu Xiang Chan, gata pendupaan. Dan kita harus bagaimana menggunakan hati yang tulus dan hormat agar dapat menggema dengan para Buddha dan Bodhisattva. Sebelum puja bakti, Temai Sefu demikian menjelaskan kepada mereka. Relawan orang Tionghoa ada banyak yang senior, ada banyak insan ceci yang senior. Mereka mengatakan, kami dulu walaupun juga pulang untuk pelatihan juga sangat sukacita. Tapi kami hanya merasa mengapa melantunkan Lu Xiangsan gata pendupaan begitu lama, kita hanya mengikuti orang yang melakukan puja bakti. Sama sekali tidak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Pokoknya, ikuti orang puja bakti saja sudah betul, tetapi tidak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Bahasa Mandarin tidak paham. Adalah orang Tionghoa kita sering pulang ikut pelatihan setahun 1-2 kali. Ini benar-benar terutama adalah Mandarin tidak paham. Jadi mereka hanya mengikuti orang melakukan puja bakti saja. Tapi dalam hati bisa merasa mengapa harus melafalkan begitu lama. Sekali ini dia bilang, sudah tidak sama, sangat sukacita. Karena pernah dijelaskan di tempat itu, perasaan itu yaitu di tempat asal mereka, di tempat mereka, guru dari tempat yang jauh telah datang. Jadi mereka sangat bersungguh hati mendengarkan penjelasan, telah terserap ke dalam batin. Bagaimana dengan orang lokal? Karena kita semua berbicara dengan bahasa dialek Taiwan, bukan dengan bahasa Mandarin. Mereka mengatakan bahkan kalau orang Tionghoa pulang, jika kita bicara dengan bahasa Mandarin sebenarnya mereka juga tidak mengerti.
Mereka tetap harus bicara dengan bahasa dialek Taiwan. Jadi sekali ini kami ke sana, semua orang menggunakan bahasa dialek Taiwan untuk berbicara dengan mereka. Jadi orang Tionghoa yang mendengarnya ada perasaan akrab. Orang lokal mereka menggunakan terjemahan langsung. Walaupun agama Katolik, agama Kristen, umat mereka 500 sampai 600 bisa mendengar dan mengerti. Tahu prinsip kebenaran dalam agama Buddha. Mengapa semua orang begitu disiplin dalam melatih mereka? Juga meminta mereka harus rapi dan teratur. Sesungguhnya mereka juga merasa bahwa kelompok ini hanya membutuhkan kerapian. Mereka tidak tahu apa artinya. Sekarang barulah mengerti. Prinsip kebenaran dari ajaran Buddha semuanya berasal dari sebuah pikiran. Pikiran harus benar, jalan harus benar. Mereka datang untuk berbagi dengan saya seperti ini. Mereka terus meminta, "Guru, seperti ini, tolong kirim sefu kita ke sana untuk membimbing kami di tempat itu. Kami percaya bahwa ajaran Buddha akan berkembang di Filipina. Tidak hanya di Manila, tapi juga di Cebu." Mereka juga terus memohon. Saya berkata kepada mereka, "Bukankah dengan kerohanian sudah selalu ke sana?" Dia berkata, "Ini berbeda, kami ingin sefu datang." Saya berkata, "Tetap kaum monastik juga yang menang di penampilan. Rasanya seperti ini kalau saya yang mengirim. Sudah bagaikan saya yang ke sana. Seperti ini mereka demikian menghargai. Mereka sudah mampu menyerapnya. Maka dari itu kita menekuni ajaran Buddha. Prinsip kebenaran pada dasarnya sudah ada. Oleh karena itu, para Raja Dewa Brahma sebelumnya tidak hanya meminta Sang Buddha untuk memutar roda Dharma. Buddha Mahabisnya Junana Bibu menyetujui secara tersirat. Mereka mengatakan ulang lagi dengan syair. Berharap ketika para makhluk mendengar Dharma ini, mereka memperoleh jalan atau terlahir di alam surga. Mereka yang berada di alam rendah berkurang, sedangkan mereka yang sabar dan bajik bertambah, yaitu berharap dapat menggunakan lagi persoalan dan rupa supaya semua orang dapat melihatnya. Ada kejadian ini dan ada wujud ini. Ada rupa meninggalkan kehidupan berkeluarga, membabarkan prinsip kebenaran dan kejadian ini. Dengan begitu, mereka akhirnya mengerti dengan jelas. Oleh karena itu, bisa dikatakan ada prinsip, maka perlu fenomena dan tata krama. Betapa pentingnya ini. Maka dari itu kita harus tahu bahwa prinsip kebenaran itu tidak berwujud. Tetapi kitalah yang menggunakan fenomena segala yang diciptakan. Bukankah semua perbuatan manusia ketika orang melakukan sesuatu, bukankah ada dalam fenomena ini kita memiliki pikiran yang membedakan di 6 kesadaran, 6 akar indera, dan 6 objek indera. Kesadaran pikiran membuat indera penglihatan kita menghubungkan dengan objek luar. Dengan demikian menciptakan adanya pembedaan. Setiap niat pikiran yang muncul dan lain-lain. Ini semua ada wujud dan ada rupa di antara manusia dan kejadian. Maka membuat kita muncul niat pikiran. Niat pikiran yang muncul sumbernya dari mana? Dalam sifat murni kita ada kesadaran. Prinsip kebenaran yang tersembunyi, prinsip kebenaran ini bisa menjadi dharma terkondisi. Tata kita adalah prinsip kebenaran dari alam semesta. Prinsip kebenaran dari alam semesta ini dapat terbentuk dari dharma terkondisi. Benda yang memiliki wujud. Oleh karena itu, benda yang berwujud ini memikat batin kita yang tidak berwujud. Kontak dengan fenomena luar menciptakan kemelekatan antara manusia, masalah, dan benda. Jadi, batin yang ada kemelekatan ini adalah kerisauan. Jika kerisauan ini diubah, kemelekatan lenyap, yaitu kembali pada tata. Kembali pada prinsip kebenaran, segala sesuatu tidak dapat dipisahkan dari fenomena. Fenomena mempengaruhi pikiran kita sehingga kita menciptakan karma, menciptakan benih karma sehingga benih karma ini menjadi sebab dan kondisi. Makanya di luar kendali diri kita. Seperti ini terus berada dalam lingkaran tumimba lahir. Seperti yang sudah sering disampaikan. Tapi semua orang selalu sering membiarkannya bocor. Jadi naskah sutra sekali ini, biar apapun yang terjadi berharap semua terus mengulanginya. Harus merenungkannya, prinsip kebenaran yang tidak berwujud, masalah dan rupa yang berwujud. Kita harus lebih cermat lagi sehingga kita hendaknya tekun menebarkan dan menanam benih baik. Kita harus bersungguh-sungguh membabarkan benih, menebarkan benih kebajikan. Inilah mengapa kita sering berkata kita mesti terjun ke tengah masyarakat.
dengan kesungguhan menjalin jodoh baik dengan para makhluk, dengan sungguh-sungguh di tengah masyarakat memahami masalah mereka, kerisauan mereka untuk menemukan jiwa kebijaksanaan. Karena dengan melihat orang lain, kita dapat memahami diri sendiri. Inilah mengapa kita perlu memupuk kebajikan dan menegakkan sila. Dengan melihat orang lain, kita baru bisa lebih mawas diri untuk memupuk kebajikan dan menegakkan sila. Ini karena sejak dahulu hingga sekarang pada dasarnya kita memiliki hakikat diri dengan penembusan besar. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu telah ada penembusan besar dan kebijaksanaan unggul yang merupakan sifat hakiki kita. Kita mempunyai kebijaksanaan yang tak terhingga, tidak ada prinsip yang tidak bisa kita pahami. Sifat hakiki tahta kita yang semula ada adalah hal yang perlu kita hargai. Saya berharap kita dapat bersungguh hati untuk memahaminya. Naskah sutra sebelumnya sangat panjang. Ketika para makhluk mendengar dharma ini, mereka memperoleh jalan atau terlahir di alam surga. Mereka berada di alam rendah berkurang, sedangkan mereka yang sabar dan bajik bertambah. Pada ketika itu, Tathagata Mahabhishna Junana Wibu menyetujui secara tersirat Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ini adalah Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika. Dengan welas asihnya beliau datang dari tenggara untuk mencari cahaya, sumber dari cahaya. Ketika bertemu dengan Buddha Mahabhishna Junana Wibu, mereka dengan tulus memberikan persembahan. Kemudian memohon kepada Buddha memutar roda Dharma. Memohon kepada Buddha meskipun Buddha Mahabhishna Junana Wibu terdiam. Adimatra Karunika mengulangi dalam bentuk syair, berharap agar Buddha Mahabhishna Junana Wibu akan seperti yang disebutkan naskah sutra sebelumnya, menunjukkan masalah dan rupa untuk memperlihatkan prinsip kebenaran melalui masalah dan rupa. Kalau tidak, alam rendah akan terus bertambah, mereka yang bajik makhluk surgawi semakin berkurang. Sekarang Buddha membabarkan lagi, berharap menggunakan masalah dan rupa untuk membuka dan menunjukkan agar para makhluk setelah mendengar dharma seperti ini akan memperoleh jalan atau terlahir di alam surga. Sebab dengan adanya masalah dan rupa ini, semua orang baru bisa memahami. Seperti Filipina, ada sefu yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian sampai di sana yang disampaikan adalah dharma. Jadi mereka bisa memahami, mereka mengambil contoh dari banyaknya bencana yang terjadi di dunia ini dan banyaknya bodhisattva dunia yang terbangkitkan tekadnya. Dengan demikian mereka jadi mengerti, mereka melihat wujud orang yang demikian, menyampaikan demikian banyak kisah nyata yang terjadi di dunia, kemudian telah menjadi cerita setiap orang melakukannya dengan demikian. Mereka telah memahaminya, jadi semua orang sangat bersuka cita, mulai giat dan bersemangat. Giat dan bersemangat seperti ini mendapatkan jalan. Mendapatkan jalan berarti memahami prinsip kebenaran. Jika dapat memupuk dharma bajik dengan baik, selanjutnya akan terlahir di alam surga. Jika demikian, kegelapan batin akan terhapus, dengan sendirinya tidak akan terjerumus lagi ke alam rendah. Jadi yang ada di alam rendah telah berkurang. Mereka yang sabar dan bajik bertambah. Sudah tahu prinsip kebenaran adalah demikian. Di tengah orang banyak, mana yang benar atau salah di antara orang tidaklah penting. Harus segera menggenggam setiap waktu dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Dengan sendirinya, mereka yang sabar dan bajik bertambah akan memperoleh manfaat ketika itu. Tathagata Mahabhishna Junana Wibu secara tersirat menyetujuinya. Berikut naskah sutra yang sebelumnya sudah selesai. Raja Dewa Brahma yang di penjuru tenggara memohon dharma. Sekarang berikutnya pada bagian lain lebih lanjut para biksu, Buddha Sakyamuni berkata kepada orang-orang yang mendengarkan dharma di persamuan puncak burung nasar, memanggil mereka sekali lagi. Semua orang harus memperhatikan arah berubah lagi. Penjuru tenggara sampai di situ. Selanjutnya adalah selatan. Lebih lanjut, para biksu pada 5 juta koti negeri di penjuru selatan, para Raja Dewa Mahabrahma masing-masing melihat istananya disinari oleh cahaya terang, di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka penuh sukacita dan gairah, memunculkan kondisi batin yang langka. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ini sama seperti yang sebelumnya. Semua orang istana Brahma tiba-tiba disinari oleh cahaya terang. Tidak pernah terjadi sebelumnya.
perasaan sukacita semua orang tidak bisa menahan diri. Semua orang muncul hati yang sukacita. Naskah Sutra kembali mengatakan, mereka segera saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Apa sebab musabab sehingga istana-istana kita sekalian menjadi terang benderang begini? Lantas di antara pesamuan itu terdapat seorang Raja Dewa Mahabrana bernama Sudarma, berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Raja Dewa Mahabrahma bernama Sudarma, Dharma menakjubkan. Sebelumnya adalah Adimatra Karunika, sekarang adalah Sudarma. Lebih awal lagi, penjuru timur adalah Sarwasatwa Tratar. Karena demikian, masing-masing penjuru memiliki perwakilan dari Raja Dewa Brahma, yang menjadi perwakilan Raja Dewa Brahma dari penjuru selatan bernama Sudarma. Berkata kepada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Berikutnya naskah sutra mengatakan demikian. Pada istana-istana kita sekalian, cahaya terang begitu cemerlang dan mengesankan ini tentu bukan tanpa sebab musabab. Kita hendaknya mencari tahu akan tanda ini. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Tanda keagungan dari cahaya ini, cahaya dari kewibawaan dan tanda kebajikan berbeda dengan cahaya yang biasanya, walaupun demikian menyinari tetapi cahayanya sangat lembut. Di dalam kelembutan tersebut malah bisa memikat hati semua orang. Cahaya dari kewibawaan dan kebajikan ini bisa memikat hati orang. Cahaya demikian yang menyinari cahaya terang yang demikian tentu bukan tanpa sebab musabab. Tanpa sebab musabab tidak mungkin muncul cahaya ini. Maka para Raja Dewa Brahma, semua orang hendaknya dengan satu tekad harus bersama-sama mencari cahaya ini. Sumber dari cahaya ini, sehingga naskah sutra kembali mengatakan, selama 100.000 kalpa kita belum pernah melihat tanda ini. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga, atau adakah Buddha muncul di dunia? Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Sudah berlalu sangat lama 100.000 kalpa, waktu yang sangat panjang, belum pernah melihat penampakan yang demikian. Belum pernah terlihat, ini adalah hal yang sangat langka. Semua orang tidak boleh tidak menghargai, harus menaruh perhatian lebih pada munculnya cahaya ini. Semua orang harus memberi perhatian khusus. Ini apakah karena orang berkebajikan besar yang lahir di surga? Seharusnya karena Tathagata yang muncul di dunia. Naskah sutra kembali mengatakan, pada ketika itu 5 juta koti Raja Dewa Brahma ini beserta istana-istana mereka masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi, bersama-sama pergi ke penjuru utara untuk menyelidiki tanda ini. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Para Raja Dewa Brahma mulai mencarinya. Cahaya ini tidak biasa. Semua orang tahu bahwa selain ini cahaya juga yang lembut, juga bisa memikat hati orang, maka semua orang harus sungguh-sungguh mencarinya. Oleh itu, para Dewa Brahma bersama-sama pergi ke penjuru utara. Sebelumnya, para Raja Dewa Brahma dari penjuru timur dan tenggara, cahaya yang ingin mereka cari sumbernya. Dari mana? Dari penjuru barat menyinari penjuru timur. Oleh itu, dari penjuru timur dan tenggara mereka harus mencari ke penjuru barat dan barat laut. Satu arah, yaitu di penjuru timur, ia akan menuju ke penjuru barat. Bagaimana jika itu penjuru selatan? Maka perlu menuju ke penjuru utara. Sumber cahaya ini tidak bergerak, hanya cahaya yang menyinari ke penjuru yang berbeda, maka istilahnya juga berbeda. Arah juga adalah suatu istilah, oleh itu arah berbeda, istilah juga berbeda. Kalau tidak titik cahaya yang sama, mengapa dikatakan mereka ada yang penjuru timur menuju penjuru barat dan mereka yang ada di penjuru selatan menuju penjuru utara? Ini dinamakan fenomena dari arah. Sebenarnya sumbernya tidak tergoyahkan, bagaikan tah-tah kita tidak tergoyahkan. Tetapi prinsip kebenaran dapat tersebar di alam semesta, dalam segala sesuatu di dunia. Maka ini adalah prinsip kebenaran, cahaya dari prinsip kebenaran menyinari. Jadi para Raja Dewa Brahma, mereka semua pergi bersama ke penjuru utara mencari cahaya. Menuju ke cahaya terang, menuju ke arah cahaya datang dari penjuru utara, menerangi penjuru selatan. Jadi penjuru selatan harus pergi ke penjuru utara. Demikianlah pergi mencari ke arah itu.
Dengan demikian menemukan tempat Sang Buddha. Jadi semua orang penuh penghormatan untuk memuji dan memberi persembahan. Jadi pada ketika itu 5 juta koti Raja Dewa Brahma ini beserta istana-istana mereka. Begitu banyak Raja Dewa Brahma, semua orang bersama-sama melakukan hal yang sama, yaitu beserta istana-istana dengan ketulusan hati mereka tidak hanya datang begitu saja, membawa serta semua yang mereka miliki, ketulusan yang besar termasuk istana mereka. Mereka semua masing-masing menaiki istananya. Dengan demikian, adanya datang beserta istana-istana, datang dari surga. Mengapa dikatakan datang dari surga? Karena ketika seorang Buddha lahir, selalu lahir di alam manusia. Hanya di dunia Buddha Mahabhisna Junana Bibu. Itu waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang dan lama sebelum zaman dahulu kala. Dunia masih masa tanpa awal dulu tersebut. Tentu saja Raja Dewa Brahma harus turun dari surga, datang menuju ke arah sini. Jadi masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi. Bersama-sama pergi menuju ke penjuru utara untuk menyelidiki tanda ini. Tidak hanya beserta istana-istana, namun juga dengan banyak bebungaan surgawi. Demikian bersama-sama pergi menuju ke penjuru utara. Mereka dipenuhi dengan keyakinan seorang Buddha pasti telah muncul di dunia. Cahaya terang ini sangat tidak biasa. Bukan orang berkebajikan besar terlahir di alam surga. Pasti adalah seorang Buddha yang tercerahkan, seorang praktisi yang tersadarkan satu tujuan utama memutar roda Dharma Agung. Sehingga mereka dengan hati yang penuh ketulusan demikianlah datang. Jadi bersama-sama pergi menuju ke penjuru utara untuk menyelidiki tanda ini. Dari selatan ke utara demikianlah datang untuk menyelidiki dan datang dari surga. Selanjutnya naskah sutra mengatakan, melihat Tathagata Mahabhisna Junana Bibu berada di Bodhi Manda, duduk di atas singgasana singa di bawah pohon Bodhi, para dewa, Raja Naga, Gandharwa, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia, mengelilinginya dengan penuh hormat. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib, semua sudah hadir. Sehingga yang terlihat benar-benar adalah Buddha Mahabhisna Junana Bibu. Sumber dari cahaya ini berasal dari Buddha Mahabhisna Junana Bibu. Melihat Tathagata berada di Bodhi Manda, duduk di bawah pohon Bodhi, maka semua orang telah melihat Buddha telah berada di Bodhi Manda. Semua dengan tulus memberi persembahan. Yang datang bukan hanya Raja Dewa Brahma. Selain Raja Dewa Brahma, ada 5 juta koti Raja Dewa Brahma yang datang. Juga ada Raja Naga, Gandharwa, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia. Semuanya datang dengan hati yang penuh hormat. Hati penuh hormat adalah manusia dan dewa yang memiliki satu niat yang ditunjukkan dengan ketulusan yang mendalam. Kita harus mengetahui dalam pelatihan diri yang terpenting adalah hati yang tulus. Hati yang tulus baru dapat kembali ke sifat hakiki tata kita. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki ini. Bukan hanya para Raja Dewa Brahma juga memiliki sifat hakiki tata dari Tathagata. Tetapi masa lalu dari kehidupan lampau dari sebelum kalpa tiada awal juga sama ada kebingungan seperti kita. Juga seperti kita menemukan prinsip kebenaran dari ajaran Buddha. Juga sama berupaya sepenuh hati melatih diri. Bodhisattva di rumah jika dapat menaati sila dan terus mengakumulasi dharma bajik. Demikian dia dapat membawa kebajikannya ada seberapa banyak. Dia akan terlahir di alam surga mana? Di alam yang penuh nafsu atau alam berwujud, atau terlahir di alam surga akan nista yang memiliki benda materi tetapi tidak ada nafsu keinginan, kondisi yang murni dan jernih. Ini dinamakan Dewa Brahma. Dewa Brahma dipenuhi banyak kenikmatan juga sangat murni dan jernih. Batin tidak ternodai, tidak ada nafsu keinginan tetapi punya sebuah penyesalan. Masih belum memutuskan tumimbal kelahiran dan kematian. Karena masih memiliki sedikit prinsip kebenaran. Masih belum memahami dengan tuntas sehingga sifat hakiki tata masih belum muncul sepenuhnya. Mereka sekarang masih menikmati kebahagiaan di alam dewa. Tetapi mereka memahami setelah habis menikmati berkah di alam dewa, mereka akan terjerumus lagi. Sehingga dia masih memohon dharma sampai mendalam, sampai paling halus sedikit pun delusi harus dihapus. Demikianlah mulai melatih diri,
menapaki jalan bodhisattva, terjun ke tengah masyarakat dan tidak ternodai. Melatih sampai batin merasa murni dan jernih, memunculkan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Demikian berada di tengah masyarakat, menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Tidak ternodai, keberkahan dan kebijaksanaan sempurna, demikian akan mencapai kebuddhaan. Mereka hanya kurang sedikit dan kita masih kurang banyak. Kita masih berada dalam kerisauan, bahkan para dewa yang kurang sedikit, mereka masih mengejar sedikit delusi yang halus sedebu pasir yang masih belum tuntas. Mereka semua masih mengejar prinsip kebenaran. Apalagi masih ada Raja Naga, Gandharwa, 8 naga dan para makhluk 8 kelompok. Raja Naga, Gandharwa, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia. Dunia ataupun bukan, yaitu 8 kelompok dewa dan naga, semuanya sama. Mereka mengejar prinsip kebenaran. Apalagi kita di dunia, sehingga kita setiap orang harus dengan hati paling tulus memohon prinsip kebenaran. Jika kita tidak baik-baik bersungguh hati memulai menaburkan benih bajik, jika kita tidak baik-baik memupuk kebajikan dan menata sila, sebenarnya kita akan kemana di masa mendatang, kita benar-benar tidak tahu. Sehingga kita harus bersungguh hati. Kita sedang melatih diri pada lahan pelatihan yang baik. Kita dapat melihat dunia. Ada berapa banyak ketidakkekalan, penderitaan, kekosongan, prinsip kebenaran yang demikian muncul. Kita sedang melihat. Kita bisa terjun di antaranya untuk membantu mereka. Lahan pelatihan bodhisattva ada di dunia. Kita juga demikian melakukan, semua saling menyemangati. Persyaratan yang begitu sempurna, kita seharusnya baik-baik menggenggam. Senantiasa kita harus lebih bersungguh hati.